Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Nuryaji dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini ingin mereview atau mengulas novel berjudul How Moving Castle. How Moving Castle adalah sebuah novel fantasi karya penulis Inggris bernama Diana Wynne Jones yang mula-mula diterbitkan pada April 1986, dan novel ini juga diadaptasi menjadi sebuah film fantasi animasi Jepang pada November 2004 yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Novel ini bercerita tentang Sophie Heather adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang berumur 18 tahun. Ia seringkali beranggapan bahwa menjadi anak sulung seringkali menjadi agak kurang beruntung. Hal ini diperkuat ketika ibunya mengatakan bahwa ada masalah dengan bisnis topi mereka, sehingga dua adik Sophie dikirimkan ke rumah sahabat-sahabat ibunya yang lebih mapan, tapi tidak dengan Sophie. Ia tinggal di rumah, membantu ibunya menghias topi di toko dan sesekali melayani pembeli. Makin lama Sophie makin terlihat lesu dan tak bersemangat. Kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi dua adiknya, Letty dan Martha, sekedar menanyakan bagaimana kabar mereka. Di perjalanan, Sophie bertemu dengan penyihir tampan yang menjadi pembicaraan gadis-gadis di kota itu. Rupanya penyihir itu sedang dikejar oleh sekelompok makhluk yang akhirnya berhasil lolos sembari mengantarkan Sophie ke adik perempuannya. Tentu saja Sophie tidak tahu bahwa penyihir itu adalah Howl. Sophie berhasil menemui adik-adiknya. Mereka terlihat menikmati hidup barunya, bahkan mereka merasa kasihan kepada Sophie yang seakan diperbudak ibunya sendiri. Ini membuat hari-hari Sophie berikutnya menjadi tidak tentram. Ia seringkali berpikir bahwa mungkin saja ibunya memang ingin memanfaatkan dia. Setelah Sophie pulang ke tokonya, kemudian seseorang perempuan mendatangi toko topi Sophie tersebut. Merasa tokonya sudah tutup, Sophie pun meminta perempuan tersebut untuk pergi, tapi Sophie tidak tahu bahwa perempuan tersebut adalah penyihir. Marah karena Sophie mengusirnya keluar, si penyihir pun meninggalkan toko dengan mengutuk Sophie menjadi seorang nenek berumur 90 tahun, dan Sophie pun tidak akan bisa berbicara apapun mengenai kutukan tersebut. Tidak ingin mengejutkan ibu dan para pekerja di toko topi, Sophie pun memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Sophie pergi ke lembah tempat pembuangan dengan maksud mencari cara untuk menghilangkan kutukannya. Di lembah itu Sophie bertemu dengan sebuah orang-orangan sawah yang ternyata hidup, yang tadinya dikira Sophie hanya sebatang kayu dan hendak digunakannya sebagai tongkat. Seorang-orangan ini kemudian mengantarkan Sophie ke Istana Howl yang terus bergerak menjelajahi kawasan itu. Di Istana Howl, Sophie bertemu dengan setan api Calcifer yang mengetahui kalau Sophie berada di bawah kutukan. Calcifer menawarkan untuk mematahkan kutukan sebagai pertukaran atas bantuan Sophie dalam memecahkan mantra yang membuat Calcifer terikat ke istana tersebut. Sophie pun menolaknya karena menurut Sophie membuat perjanjian dengan setan adalah hal yang tidak baik. Sophie pun beristirahat dan tertidur di depan perapian hingga pagi menjelang. Pagi tiba, asisten Hall yang bernama Mark turun dari lantai 2 dan terheran-heran menemukan seorang nenek di depan perapian. Sophie pun terbangun karena ada suara bel pintu dan suara Marky yang menjawab bahwa penyihir Jenkins sedang keluar rumah. "Jenkins, bukankah ini istananya Hall?" kata Sophie. Bel pintu pun berbunyi lagi dan kali ini tamunya menanyakan kemanakah penyihir Pendragon. Pikir Sophie, kenapa ada Jenkins dan Pendragon dalam satu rumah. Sophie pun penasaran, membuka pintu dengan mencoba tombol yang berbeda-beda dan menemukan keadaan luar yang berbeda pula. Ketika Hall muncul, Sophie mengumumkan bahwa dia adalah wanita pembersih baru benteng yang disewa oleh Calcifer. Setelah berjalan beberapa waktu sambil mencari cara untuk menyalakan kutukannya, tiba-tiba negara Sophie terlibat perang dengan negara tetangga, disusul dengan hilangnya putra mahkota dari dunia penyihir. Hall menerima panggilan dari raja untuk bertarung di medan perang. Namun Hall mempunyai ide untuk mengirim Sophie dengan berpura-pura menjadi ibunya. Sophie pun akan mengatakan kepada raja untuk menyatakan bahwa Hall adalah seorang pengecut yang mempunyai dua identitas. Dalam perjalanannya ke istana, Sophie bertemu dengan anjing yang bernama Hen, yang dipikirnya adalah Hall yang menyamar. Sophie juga bertemu dengan The Witch of
The Witch of the West, yang yaitu penyihir yang memberikan kutukan tersebut pada Shopee, yang akhirnya kehilangan kekuatannya karena dikutuk oleh Suliman, penyihir raja, dan menjadi seorang nenek tanpa kekuatan sihir. Suliman memberitahu Shopee bahwa Hall akan menemui nasib yang sama jika ia tidak ikut bergabung dalam perang. Ketika Shopee memprotes tindakan Suliman, kutukan yang diberikannya kepada penyihir tersebut untuk sementara menjadi lemah karena ada cinta dalam kata-kata Shopee. Suliman menyadari bahwa Shopee mempunyai perasaan cinta yang kuat kepada Hall. Hall kemudian datang untuk menyelamatkan Shopee dalam wujud makhluk berbulu mirip burung. Tapi Suliman tidak mau diam. Dia juga mencoba untuk menjebak Hall. Tetapi dengan bantuan Shopee, mereka berhasil melarikan diri dengan membawa seorang nenek, yaitu The Witch of the West, bersama mereka. Shopee akhirnya mengetahui bahwa Hall berubah menjadi makhluk berbulu mirip burung ketika terlibat dalam perang, tetapi tiap kali berubah selalu membuat Hall lebih sulit untuk kembali ke bentuk manusia. Shopee takut kalau Hall sedang mempersiapkan untuk meninggalkan mereka karena waktu yang tersisa sebagai manusia yang terbatas. Ibu Shopee pun muncul tiba-tiba dan sebenarnya berada di bawah pengaruh Suliman dan meninggalkan sebuah tas berisi ular mata-mata yang di bawah perintahnya. Nenek penyihir yang dikutuk oleh Suliman pun menemukan ular itu dan segera melemparkannya ke Calcifer. Sayangnya Calcifer sakit setelah makan ular tersebut, membuat dia tidak bisa melindungi istana Hall. Beberapa jam kemudian, kota tempat tinggal Shopee dan istana Hall dibom oleh pesawat musuh. Sementara tentara Suliman menyerang toko bunga yang dibuat oleh Hall untuk Shopee. Setelah melindungi toko bunga dari pengeboman, Hall menyembuhkan Calcifer lalu pergi untuk mengusir tentara tersebut. Dia berkata pada Shopee bahwa dia tidak akan melarikan diri lagi, karena dia memiliki sesuatu yang dia ingin lindungi sebelum bergabung di peperangan. Menyimpulkan bahwa Hall harus diselamatkan, Shopee mengeluarkan semua orang dari istana, juga memindahkan Calcifer dari perapian yang segera diikuti oleh kehancuran istana. Shopee memberikan kayu yang banyak ke Calcifer supaya kekuatannya cukup untuk memindahkan sebagian kecil yang tersisa dari istana ke tempat Hall berada. Mereka pergi menuju ke arah Hall. Tiba-tiba, nenek menemukan hati Hall di dalam Calcifer. Nenek mengambil hati tersebut dan menolak untuk melepaskannya meskipun api Calcifer membakarnya. Shopee menuangkan air ke nenek, membuat Calcifer kehilangan semua kekuatan dan kekuasaannya. Sisa istana pun terbelah, lalu Shopee dan Hen jatuh ke jurang. Shopee terus berjalan menuju hati Hall dengan bantuan cincin sihir penunjuk arah yang sebelumnya diberikan Hall. Shopee masuk melalui pintu ke daerah yang gelap dan menemukan ingatan bagaimana Hall dan Calcifer bertemu. Hall kecil kasihan kepada bintang yang jatuh dan sekarat. Lalu dia melakukan perjanjian, yaitu memberikan hatinya kepada bintang yang sekarat itu, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Calcifer. Tindakan ini membuat Calcifer terikat tanpa batas kepada Hall. Sementara Hall yang kehilangan hati menjadikannya terikat secara emosional dengan masa kekanak-kanakannya. Shopee akhirnya menemukan Hall yang sudah kehilangan kesadaran sebagai manusia dalam bentuk burung. Mereka kembali ke kelompok dan Shopee meminta nenek untuk mengembalikan hati Hall. Nenek kemudian memberikan hati Hall kepada Shopee yang segera ditempatkan kembali ke dalam tubuh Hall untuk mengembalikan hidupnya dan untuk membebaskan Calcifer dari ikatan tanpa batas. Karena Calcifer sudah bebas, maka istana Hall hancur sepenuhnya. Shopee yang merasa panik, bingung bagaimana cara keluar dengan cepat dari istana tersebut. Tiba-tiba orang-orang sawah tersebut menolong Shopee keluar dari istana tersebut. Sebagai rasa terima kasih, Shopee mencium orang-orang sawah tersebut, dan orang-orang sawah tersebut akhirnya kembali ke wujud aslinya, yaitu putra mahkota dunia sihir yang telah hilang. Dan putra mahkota tersebut kembali ke wujud aslinya dikarenakan dia menerima ciuman dari wanita yang disukainya. Untuk membalas jasa yang telah diberikan Shopee kepadanya, putra mahkota tersebut berjanji untuk menghentikan perang yang sekarang terjadi, dan akhirnya dunia kembali damai. Shopee dan Hall pun menikah dan mereka pun hidup bahagia.
Kelebihannya, ceritanya menarik dan setiap karakter punya peran dan masalahnya masing-masing yang membuat karakternya terlihat menarik. Kekurangannya, ceritanya yang mungkin agak rumit dan susah untuk dipahami. Sekian review dan pengulasan novel dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.